Shalom, Amang, Inang, saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita akan masuk kebaktian kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan
bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum kelima sampai hukum ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami.
Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel hari Minggu ini dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Kita membacanya secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui.
Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kita sama-sama baca ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan warta jemaat pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 April 2022. Mari kita ikuti bersama-sama. Nama Minggu, Quasimodogeniti, Songon Poso-Poso Naim Baru Tubuh. Sada Petrus 2 ayat 2. Topik, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamu bawon di bagasan Yesus. Nomor 5, ibadah penghiburan. Pada hari ini, pada kebaktian pukul 10.30, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Insinyur James Sirait, Borusi Tanggang, Sektor 12 RAAP, atas meninggalnya ibu dari Amang Insinyur James Sirait beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Nomor 6, seksi remaja, acara Paskah bersama. Pada hari ini, seksi remaja mengadakan perayaan Paskah pada hari Sabtu sampai Minggu 23 sampai 24 April pukul 9.30 bertempat di Wisma Karangtumaritis, Jalan Kolonel Masturi nomor 21 Lembang.
Kebaktian Minggu 24 April dilaksanakan pukul 8, sebagai liturgis adalah calon sintua Nyonya Yesida Butar Boru Sinaga dan pengkhotbah Pendeta Pitu Sinaga. Nomor 10, pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor gabungan dilaksanakan di gereja dan melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertangyangan minggu ini hari Jumat 29 April sebagai tuan rumah adalah sektor 12 RAAP, yaitu keluarga C Dolok Saribu Boru Silitonga. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Nomor 12, pertukaran mimbar pengkhotbah distrik 18 Jabar Tendiye. Pada kebaktian Minggu tanggal 1 Mei 2022 akan dilaksanakan pertukaran mimbar pengkhotbah HKBP distrik 18 Jabar Tendiye. Ibadah Minggu pukul 7 akan dilayankan oleh Pendeta Lasma Rohana Boru Arwan dari HKBP Bandung Timur. Ibadah pukul 10.30 akan dilayankan oleh Pendeta Marwarar Huta Barat Sarjana Teologia dan dari HKBP Purwakarta. Dan ibadah Minggu pukul 17 akan dilayankan oleh Pendeta Sabar Tumanggor Sarjana Teologia dari HKBP Cimahi Sisingamangaraja. Pendeta Rory Sibarani akan melayangkan khotbah di HKBP Cikampek dan Pendeta Pitu Sinaga akan melayani khotbah di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Nomor 13, jemaat baru. Pada hari ini telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda, keluarga Abednego Sagala, Ibu Novantri Wijaya Boru Pangeribuan, bersama 1 orang anak perempuan. Pindah dari HKBP Perdagangan Kota Resort Bandar Maratur. Beralamat di Klaster Harmoni Rancamanyar nomor B3 Ranca Kasiat, Kelurahan Ranca Mulia, Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung. Masuk jemaat Sektor 7812 Maban Seltim. Apakah keluarga Amang ini beribadah pada saat ini? Tidak ada, mungkin siang. Nomor 14, jemaat ruas titipan. Mulai hari ini telah menjadi jemaat titipan di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Saudara Indra Panggabean, ruas titipan dari HKBP Pansur Napitu, Resort Pansur Napitu, Distrik 2 Silindung, Tapanuli Utara. Orang tua Jimer Panggabean dan Ibu Tarunte Borusi Hombing beralamat di Jalan Inten Mulia 6 C5 nomor 3, Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, masuk jemaat Sektor 7812 Maban Seltim. Nomor 15, jemaat Ruas Marguru. Mulai hari ini telah menjadi anggota jemaat Marguru HKBP Bandung Reformanda, keluarga Ferdinandus Butar-Butar dan Ibu Theodor Boru Sitanggang bersama 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Julian Jordan Alessandro Butar-Butar, Daniel Evander Edison Butar-Butar, Edward Arcelo Butar-Butar, Andreas Rafael Butar-Butar, dan Fiona Rizcaya Elizabeth Boru Butar-Butar beralamat di Klaster Pesona Regensi Blok A1 Bandung. Nomor 16, pentahbisan calon sintua. Pada hari Minggu 8 Mei 2022 pada ibadah pukul 10.30 akan dilaksanakan pentahbisan sintua bagi calon sintua yang selama ini telah mengikuti pembinaan dan pelayanan di Gereja HKBP Reformanda. Calon sintua yang akan ditahbiskan menjadi sintua adalah calon sintua Weli Haposan Saragi dari Sektor 345 Dago, calon sintua Edita Roslina Borugultom dari Sektor 10 Pajajaran, calon sintua Yani Arta Masriari Boru Sinaga dari Sektor 11 Sarijadi, calon sintua Saud Tadeus Huta Barat dari Sektor 7812 Maban Seltim. Nomor 18B, seksi musik klinik vokal Reformanda. Untuk meningkatkan kualitas vokal bernyanyi kita, maka seksi musik mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti klinik vokal Reformanda yang diadakan setiap hari Rabu. Untuk minggu ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022 pada hari Rabu pukul 16.30 bertempat di Gereja HKBP Bandung Reformanda sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Dengan pelatih Nathanael Ahimsa
Jemaat diundang untuk dapat mengikuti klinik vokal tersebut. Nomor 26, ucapan selamat ulang tahun. Di dalam warta ini tertulis ada 20 jemaat yang berulang tahun. Apakah di antaranya ada yang beribadah bersama-sama dengan kita pada saat ini? Oh iya, selamat ulang tahun Amang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Sai pahama pohonku doibana sarimatua, jala pataridahonokku tu ibana hatuaku. Sekali lagi, gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Kasih. Yang terakhir adalah berita keuangan. Sepanjang minggu ini, gereja menerima persembahan untuk Huria sebesar Rp38.582.750 untuk pembangunan Rp1.579.500 untuk kantor pusat Rp5.6.750 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp500.000. Penerimaan gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun dari Poti Parasian sebesar Rp50.000. Penerimaan dana renungan Simeon dari Poti Parasian sebesar Rp195.000. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Sebelum kita ke doa syafaat, kita akan mengikuti panorangion dari seksi diakoni sosial. Horas, selamat pagi untuk kita semua jemaat yang kasih Tuhan. Kami dari seksi diakoni sosial HKBP Bandung Reformanda pada kesempatan ini mengajak kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian pemuda, bahkan mungkin juga anak-anak sekolah minggu, untuk boleh kita berbagi kasih, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita mensyukuri anugerah Tuhan atas pengorbanannya demi menyelamatkan kita dari dosa. Saat ini kami mengajak untuk kita mari berbagi dengan para ODGJ melalui saudara kita Pipi Borul Bantobing yang selama ini giat membantu pelayanan bagi saudara-saudara kita di Bona Pasogit. ODGJ itu adalah kita tahu semua orang dalam gangguan jiwa. Untuk sekilas kita akan boleh menyaksikan penayangan kegiatan pelayanan ini. Silakan. Minggu kayak sini lah, agak dekat lah. Masa nggak rindu do borunya? Rindu do, masih do, masih itu. Pak tua, molo walapo, naik mar minggu itu lo do, mar minggu rab do tahu. Asal taruh nanon abikmu lo mar minggu, lo do, mar minggu rab do tahu. Kita. Rap kita. Olo doho. Toho do. Ya, sarap kita dah. Nggak manggakogan. Bisa mau. Boru mau. Lahi. Boru tobi ngau. Omakku do boru lahi. Oh, mama na boru lahi. Halo. Tahu. Tobi.
demikian penayangan dari kegiatan saudari kita Pipi Borut Tobing. Jadi kepada kita Amang Inang, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pelayanan ini cukup mungkin membutuhkan dukungan kita semua, terutama doa yang tiada hentinya, dan juga tentunya secara finansial mereka membutuhkan dukungan dana dari kita. Untuk itu kami undang kita semua untuk mendukungnya. Amang Inang semua bisa menghubungi gereja, siapapun di gereja ini, penatua, situa, terutama juga mungkin situa WEK kita masing-masing ya. Jadi sekian dulu dari kami Diakoni Sosial. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mengikuti doa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami pada saat ini boleh beribadah dan bersekutu kembali di gereja ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Tuhan, kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya kami meminta ampun Tuhan untuk segala kesalahan yang sudah kami perbuat. Maka itu Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah para pemimpin negeri kami, berilah mereka semua kesehatan Tuhan dan kebijaksanaan dalam mengambil segala keputusan. Izinkanlah kami Tuhan, seluruh rakyat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintahan kami. Berikan kesehatan, keselamatan juga untuk para pemimpin negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang pada saat ini sedang sakit, sedang dirawat maupun dalam perawatan di rumah. Tuhan, untuk nama-nama ini, SR Sibarani, Andro Eliezer V. Tamba, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, M. Tambun, M. Simbolon, Nyonya S. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, D. Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, A. Manulang, Sintua RSP Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya S. Sinaga Boru Napitupulu, juga anak kami Lionel Simangunsong yang pada saat ini dirawat di rumah sakit karena demam. Tuhan Yesus, mohon Tuhan jamahan tangan Tuhan untuk memberikan mereka Tuhan pada saat ini kesabaran di dalam penderitaan mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat melalui sakit penyakit mereka dengan penuh iman dan penuh berharap selalu kepadamu Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh obat dan tangan dokter yang menangani mereka. Izinkanlah mereka sembuh Tuhan hingga mereka boleh beraktivitas kembali, boleh kebaktian kembali di gerejamu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam pergumulan untuk merindukan anak. Mohon kuatkan mereka Tuhan dan sabarkan mereka dalam penantian mereka. Dan Tuhan Yesus juga urapi Tuhan segala usaha-usaha yang mereka lakukan. Izinkan mereka Tuhan untuk mendapatkan anak sesuai waktu yang Tuhan inginkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak kami Timothy Simbolon, kiranya Engkau selalu memberikan semangat untuknya dalam belajar berbicara. Terima kasih untuk segala kelancaran yang sudah Tuhan berikan pada dia Tuhan, dan juga semangat Tuhan, berikan semangat juga untuk keluarga yang mendampinginya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Tuhan, mohon petunjuk-Mu sehingga apa yang mereka inginkan boleh sesuai dengan petunjuk-Mu dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan HKBP Lembang. Kiranya Engkau memberikan perlindungan untuk Pendeta Pitu Sinaga dan keluarganya, juga Parhalado serta jemaat di Lembang Tuhan. Berikanlah semangat mereka dalam setiap pelayanan dan berikan juga mereka Tuhan kesehatan. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan HKBP Sumedang dalam pergumulan mereka mencarikan tempat ibadah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan perlindungan dan Tuhan berikan juga petunjuk
untuk mereka mendapatkan tempat ibadah yang mereka inginkan, sehingga mereka semua Tuhan boleh bersuka cita dalam pelayanan beribadah di tempat yang baru Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami, dan masih banyak lagi Tuhan yang mau kami sampaikan. Namun kami yakin Engkau lebih tahu Tuhan dengan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang terbayar padamu. Aku ikuti Kau Tuhan yang setia padamu, dalam Yesus Juru Selamat bahagia hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku angkat bersama setia, aku ikuti Kau Tuhan yang setia padamu, dalam Yesus Juru Selamat bahagia hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, penyertaan-Mu yang selalu dalam kehidupan kami mensyukuri itu. Kalau pada pagi yang teduh ini kami boleh bersekutu kembali di kediaman-Mu ini, di rumah-Mu ini. Biarlah kami boleh terus diperlengkapi oleh firman Tuhan, itu boleh memampukan kami Tuhan untuk boleh memahami akan kebenaran-Mu, menghidupi bahkan melakukan itu dalam semua kegiatan kami. Perlengkapi kami dengan roh yang daripada Tuhan itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, juga bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah ini dari kediaman kita masing-masing. Firman Tuhan di minggu hari ini, Minggu Quasi-Monogeniti, setelah kita merayakan Paskah, saya akan bacakan dari Kisah pasal 9, Kisah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan.
Nah, saudara-saudara, kita dalam satu tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus ya, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Nah, sebenarnya perjumpaan ini 5 tahun yang lalu itu sudah begitu cukup kita kenal, bahkan kata ini begitu familiar ya. Bagaimana kita bisa memaknai setiap perjumpaan-perjumpaan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika gereja-gereja modern ya, tanda kutip gereja-gereja modern semakin semakin keengganan ya, semakin enggan bicara soal pertobatan ya. Dan itu bisa kita rasakan sekarang ketika gereja-gereja yang tanda kutip modern mengklaim, bahkan gereja-gereja suku juga mencoba ikut-ikutan mengklaim seakan-akan dia lebih rohani daripada yang lain, karena volume ibadahnya lebih banyak, jam-jam doanya lebih banyak, kemudian mengklaim bahwa dia lebih rohani daripada yang lain. Ada seorang psikomodern mengatakan seperti ini, justru di tengah-tengah klaim yang mengatakan bahwa pertobatan itu seakan-akan soal satu keengganan ya, seakan-akan gak perlu lagi untuk bertobat karena sudah mengklaim diri seakan-akan dia lebih rohani daripada yang lain. Ada seorang psikomodern mengatakan justru dia menekankan kembali dalam istilah yang berbeda ya, soal tobat ini dalam istilah yang berbeda, bahkan di mana peran Allah kemungkinan bisa kehilangan, di mana peran Allah bisa kehilangan. Nah, jadi seorang psikomodern mengatakan, dia katakan seperti ini, tindakan manusia dituntun apa yang ada di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar, yaitu naluri. Itu yang lebih dominan, menuntun, naluri, insting. Oleh karena itu, soal kejar kesenangan, kejar kenikmatan, bahkan tidak peduli itu sesuatu yang salah atau benar, karena tadi yang saya katakan itu dia mengklaim dia sudah lebih rohani daripada yang lain. Ya. Nah, salah satu perintis psikomodern itu Sigmund Freud. Dia katakan itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan yang ada pada alam sadar manusia tadi itu. Jadi ada alam bawah sadar, ada alam sadar manusia. Apa yang disebut itu kalau alam sadar itu super ego yang justru sangat peduli dan peka pada nilai-nilai yang benar, yang sangat peka dan peduli pada nilai-nilai kebaikan. Jadi kemudian alam bawah sadar tadi itu, naluri insting tadi itu, dia debat dengan alam sadar, yaitu super ego tadi. Nah, kemudian mau tidak mau manusia terganggu, manusia memasuki satu kehidupan yang tidak nyaman. Nah, ini banyak kita temukan sekarang. Banyak kita temukan sekarang. Pribadi-pribadi yang jadi hidupnya itu jadi arena antara alam bawah sadar dan alam sadar. Dengan mengklaim diri tadi itu dia lebih rohani daripada yang lain. Banyak sekarang. Konflik ini bisa diatasi dengan dari dua cara. Ada satu cara tadi antara konflik alam bawah sadar dan alam sadar itu, ada satu cara dari dua cara, yaitu ketika sisi yang baik ditekan habis bahkan dilupakan dan dikuasai sisi yang buruk. Jadi kuasai sisi yang buruk, sebaliknya yang buruk dikuasai dan dikendalikan sepenuhnya oleh yang baik. Supaya kita lebih fresh dulu yang hidup ini kan. Ketika kita mau tapasobu, debat konflik hidup kita ini antara alam bawah sadar dan alam sadar. Oleh karena itu memang
tentu yang pertama kita tidak akan pilih, jangan dipilih ya. Ketika alam bawah sadar tadi, naluri insting, bahkan tidak peduli soal benar atau salah, ya. Ketika itu dipilih oleh manusia, manusia akan merosot, bahkan maaf, dia bisa seperti hewan. Sepenuhnya dikuasai naluri, dikendalikan. Nah, kemungkinan yang kedua, proses berbalik, itu yang dikendalikan alam sadar tadi, proses berbalik, proses reedukasi, reorientasi, readaptasi, reintegrasi. Jadi proses berbalik tadi ini akan melahirkan manusia yang selalu merindukan kebahagiaan, ketenangan. Ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu, baik di tingkat orang muda, di tingkat ibu-ibu dan di tingkat bapak-bapak, apalagi di tingkat lansia. Kemungkinan ketika dia memasuki proses berbalik tadi itu, reedukasi sampai reintegrasi, dia akan tetap bagaimana merindukan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan ini. Nah, Yesus sebut ini pertobatan, metanoia. Jadi ada juga istilah selain metanoia ada epistrope, ya. Metanoia, proses berbaliknya manusia dalam arti mental spiritual kepada yang lebih baik dan lebih benar. Metanoia atau epistrope. Itu juga bisa menjadi satu faktor pendukung untuk memasuki satu tobat. Nah, walaupun Bapak Ibu, kita coba telisik dulu ya, ayat 1 sampai ayat 6 ini, saya mau bawa kita kembali ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini kemungkinan bukan penglihatan tapi penampakan. Tapi seandainya kita punya waktu untuk mendiskusikan ini ya, ini kemungkinan bukan penglihatan tapi penampakan. Ketika Yesus yang sudah bangkit bicara, nah kemudian diselubungi oleh cahaya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Saulus pastikan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ketika Yesus tegur dia, ya, isi Yesus ibana marhiti alai daktar bahe di mana. Dia gak mampu lihat cahaya itu. Ya. Memang tadi malam saya coba mencari beberapa literatur bagaimana luar biasanya cahaya ini. Ya. Bagaimana luar biasanya. Apakah ini pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, kita nggak usah memberikan banyak waktu kita kepada soal proses ya. Walaupun kadang orientasi proses itu perlu supaya kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur ya. Soal proses tadi bagaimana cahaya itu kemudian, tapi yang pasti dia dibutakan, ya, dan itu diyakini satu perjumpaan gitu kan, ya perjumpaan. Nah memang kita pastikan saudara-saudara, hidup tidak cuma butuh perubahan, tapi pertobatan. Jadi jangan pernah secepat mungkin mengklaim bahwa perubahan, ya, tapi pertobatan. Karena ada tayangan anak-anak ya, saya lupa itu apa, berubah katanya. Anak-anak sering bilang gitu. Itu 3 atau 4 tahun yang lalu itu. Power Rangers ya. Nah, kalau Melotosukun, kalau kita tanya anak-anak, dia senang dengan film itu. Power Rangers, berubah katanya. Apakah itu metamorfosis, apakah kepompong, kupu-kupu dan. Tapi yang pasti, tapi ternyata bukan hanya perubahan, tapi sampai kepada pertobatan. Nah, rekomendasi daripada pertobatan itu, saya meminta seorang wanita ya, coba baca dulu Kisah pasal 2,
ayat 37 sampai 38. Kisah 2 ayat 37 sampai 38. Silakan. Ketika mereka mendengar hal itu, lalu mereka bertanya pada Petrus dan Rasul-Rasul, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, makasih Ibu ya. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, perubahan dan pertobatan. Pertobatan tidak mengarahkan kita ke bawah, dalam arti realitas yang sejati. Ya. Itu asa memang molo tutoru de mana dalam hal realitas yang sejati muncul ya. Muncullah kalimat yang sampai sekarang saya nggak suka kalimat itu. Buhaba henon songoni majo. Jadi keperditan naguda kalimat songonon alani ketidakmampuan memimpin. Buhaba henon songoni majo. Kepimpinan yang gudak songoni di zona aman. Gimana supaya semua bangsa ini senang sama saya, katanya. Padahal ada satu literatur yang saya rekomendasikan cukup baik untuk Bapak Ibu baca. Pastikan bahwa tidak akan semua orang senang kepada Anda. Jangan paksakan supaya orang senang sama Anda, supaya orang semua senang, itu gak mungkin. Jadi ada tipe manusia seperti itu, bohaba henon, songoni majo, mengambang. Jadi kalau Bapak Ibu cobalah datang lihat sungai, apa yang selalu mengambang? Udah jawab aja dalam hatinya ya. Apa yang selalu kalau di aliran sungai yang selalu mengambang? Gak jelas itu. Jadi ada tipe manusia begitu, tipe laron itu. Pertobatan tidak mengarahkan kita kepada realitas. Ya, yang saya katakan tadi, songoni majo. Tapi ke atas, ke Allah. Realitas memang perlu, bahkan kita harus perhatikan realitas, tapi jangan mengendalikan realitas. Jangan dikendalikan oleh realitas, apalagi realitas yang sejati. Jadi ada persekutuan memang yang senang dipimpin oleh kepimpinan seperti ini, mengambang. Nggak mampu ngambil keputusan. Malah memang saya katakan sama gereja kita kan, ini tipe pramuka ini. Tahu kan lagu pramuka kan? Di sini senang, di sana senang. Nggak boleh begitu. Anak-anak muda saya mau ajak kita untuk meninggalkan soal realitas yang sejati, tapi ke atas, ke Allah. Dan jangan mau dikendalikan oleh realitas. Seorang ahli sejarah, ini Yuval namanya, Yuval Noah, dalam satu artikel dia, The World After Coronavirus, dia katakan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, dan diyakini manusia mampu bertahan. Tetapi dunia yang kita tempati ini pasti berbeda, pasti diubah. Memang badai ini akan pasti berlalu, manusia akan bisa bertahan, tapi dunia yang kita tempati pasti berbeda dan diubah. Ketika kita tidak memiliki ketidaksiapan, menjadi bagaimana? Nah ini kembali kepada kita, kalau kita nggak siap. Bahkan ketika kita harus mewarnai ketidaksiapan itu dengan mencoba untuk bersembunyi, itu sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kita memiliki kesiapan, bahkan dengan ibadah, dengan ada perubahan-perubahan, dalam semua perubahan, ini yang kita sudah memasuki tahun ketiga sekarang pandemi. Dalam setiap
perubahan-perubahan tadi, bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keadaan saat ini adalah hasil perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan orang muda yang ibadah sekarang online. Apakah Bapak Ibu ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan media online? Keadaan saat ini hasil dari perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa menikmati itu hasil dari perjumpaan dengan Tuhan, gak ada masalah. Tapi kalau memang kita tidak menikmati dan tidak melihat ada perjumpaan dengan Tuhan dengan media online itu juga kembali kepada kita. Karena memang semua harus diubah. Sambil kita coba akan pergumulkan tadi realitas yang sejati itu. Nah, di Roma 12, Roma pasal 12 ya, Paulus tekankan itu dan dia pastikan itu, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, dokimat sen ini, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kamu dapat membedakan, dokimat sen ini dalam bahasa aslinya. Sesuatu yang tidak mudah untuk membedakan antara realitas yang sejati tadi itu, marboha bahenon, songonima jo, dengan pengendalian tadi itu. Ketika dia tidak mampu, bahkan ketika dia mampu untuk keluar dari zona aman tadi itu. Karena sekarang banyak orang-orang yang sudah menikmati zona aman itu, pribadi dan persekutuan. Dia gak mau keluar dari situ. Dia sudah menikmati realitas yang sejati itu. Banyak sekali sekarang. Berubahlah, mampu membedakan. Bapak Ibu, orang-orang muda, coba kita lihat ya, Saulus, seorang Farisi yang bersemangat, Filipi 3 ayat 5. Menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat katanya, hampir sempurna, Filipi 3 ayat 6. Sebelum perjumpaan, semua sudah, mari kita lihat ayat ini ya. Sebelum perjumpaan, semua sudah direncanakan. Surat ekstradisi, jelas dan terukur, sistematis, surat kuasa, legalitas sudah dimiliki. Coba kita lihat ya, ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki, perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka, membawa mereka ke Yerusalem. Legalitas yang dia sudah pegang. Surat kuasa dari Imam Sanhedrin, yang memang di beberapa daerah di Yudea, legalitas surat kuasa ini masih memiliki kuasa dari pemerintahan Roma. Karena memang soal-soal agama, Romawi nggak begitu mau campur. Makanya Pilatus nggak menemukan apa sebenarnya kesalahan Yesus. Karena itu soal agama, dan itu bukan legalitas, itu bukan ranahnya Pilatus. Kita kemarin baru di peristiwa Paskah. Tetapi perjumpaan yang mengubah hidup, ini dia. Ya. Perjumpaan yang mengubah hidup, tadi soal terukur, sistematis, surat kuasa, legalitas. Ketika terjadi perjumpaan yang mengubah hidup, ya, bukan hasil yang memang kita yakini, bukan hasil usaha Paulus, bukan proses semata, ada kesadaran akan pribadi yang tidak lagi seperti pribadi sebelumnya. Kesadaran akan pribadi Yesus yang hidup di dalam perjumpaan itu. Ketemu dengan Yesus yang hidup di dalam perjumpaan itu. Sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita ibadah di sini, kita ibadah di mana aja, kalau enggak kita pastikan kita ketemu dengan Yesus, saya mau katakan tinggalkan ibadah itu. Ya. Dengan warta firman, perenungan firman, dengan doa dan nyanyian, kalau memang kita tidak merasakan pertemuan, perjumpaan dengan Yesus yang menghasilkan satu perubahan, komitmen, saya pastikan tinggalkan ibadah itu. Kalau enggak itu melahirkan satu proses dalam kehidupan kita. Tetap menjadi pribadi yang lama. Ya. Karena bukan hanya sekedar pertobatan,
tapi perubahan. Walaupun sekarang banyak orang mengatakan ya bertobat katanya, tapi nggak ada perubahannya. Mari kita lihat kuasa kebangkitan Yesus yang mengubah, menangkap, mengenal suara, dan diubah. Bukan sekedar berubah. Bukan sekedar berubah. Nah, coba kita lihat Paulus ini ya, sebelumnya dia kan Saulus dia. Saat ini kefanatikan yang membawa kepada kebencian itu dipertontonkan di tengah-tengah bangsa kita. Kefanatikan yang membawa kepada kebencian, bahkan membunuh yang tidak satu agama. Bagaimana dia menunjukkan kebenciannya ya. Coba kita lihat ya, kemarin-kemarin ketika dosen Undip, dosen IPB, dosen UI, dan kemarin itu dosen UGM ya, dari FMIPA, yang mengklaim diri seorang intelektual, juga nggak paham. Jauh dari kehati-hatian. Nggak paham. Jadi maaf Bapak Ibu, intelektual kita itu tidak menjamin kita untuk membawa kita kepada satu perubahan. Intelektual kita itu. Makanya ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, semua harus cerdas. Jadi nggak cukup hanya intelektual, emosinya juga harus cerdas, spiritualnya juga, kedekatannya, ya. Bahkan soal sentuhan, itu juga harus belajar kita. Kadang di situ banyak orang yang gagal, hanya mengklaim diri intelektual dengan strata, itu nggak cukup. Tapi memahami, itu dibutuhkan kecerdasan. Coba lihat kemarin di Garut ya Bapak Ibu. Mungkin kita baca berita itu ya. Seorang ibu berhuta soita teh. Dia mampu membunuh anaknya, dikasihnya jus dengan apa yang mencuci apa itu? Ya, deterjen. Dia minumkan itu kepada anaknya, setelah anaknya mati, baru dia membunuh diri oleh karena tindakan suaminya. Halak Batak. Dan pesan terakhir dari istrinya itu dapat. Biarlah kau senang dengan wanita itu katanya. Coba kita lihat ya. Ibu-ibu kami sini dan bapak-bapak. Sebelumnya ada peristiwa juga gitu di daerah apa sana, daerah timur sana kan. Kemarin ada diskusi yang saya ikuti begini ya. Seandainya ya kalau kita bisa tetap dengan dengan seperti itu, seandainya diskusi-diskusi kita ya, seperti kita sebagai gereja ya, seandainya orang-orang gereja itu cukup bantu gitu. Dalam arti dibentengi firman, dibentengi teman-teman akan yang mengingatkan kita mungkin sebelum kita mengambil keputusan yang salah, kita akan diingatkan oleh teman gimana supaya sebelum kita mengklaim diri perjumpaan dengan Kristus, tapi kita juga bisa memaknai perjumpaan kita dengan teman-teman gitu. Artinya kalau saudara ketemu sama saya ketemu dengan saudara, maka itu akan menghasilkan satu perjumpaan yang kreatif. Jadi jangan nikmati satu perjumpaan yang tidak kreatif. Perjumpaan yang membawa kita ini larut ke dalam dosa. Ada perjumpaan yang selalu merekomendasikan dosa. Apa itu? Ketika perjumpaan Anda kerjanya hanya ngomongin orang. Itu gak kreatif. Tapi kita selalu bicarakan satu perubahan. Bisa ada faktor pendukung, bahkan hukum yang tidak hukum yang tidak seimbang sekarang itu akan tetap ditampilkan oleh dunia ini. Faktor pendukung, hukum yang tidak seimbang. Coba kita lihat sekarang kan soal apa yang kemarin di Ahok itu soal penistaan agama kan. Nah ketika itu harus menyentuh orang-orang yang percaya, itu nggak jujur itu. Tapi ketika itu menyentuh orang-orang yang percaya persoalan penistaan agama, itu bisa klaim 10 tahun, tapi kalau kepada kawan-kawan yang lain itu bisa mungkin hanya 3 bulan dan lain sebagainya. Nah itu dipertontonkan sekarang. Nah, oleh karena itu memang mari kita nikmati perjumpaan itu supaya kita ditegur gitu. Supaya kita, walaupun kadang kita nggak bisa melihat karena cahaya itu begitu silau, tapi kita akan tetap menikmati perjumpaan itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di ibadah pagi ini, bangunlah perjumpaan itu.
Ini yang sekarang kurang gitu kan. Dalam satu perenungan, baca firman Tuhan, merenung gitu kan. Ya. Saya mau ajak kita untuk memasuki satu perubahan yang seperti itu. Supaya lebih banyak waktu untuk membaca, kemudian Tuhan ngomong apa sih? Tuhan mau bilang apa sih dengan firman ini, dengan teks ini, dengan renungan ini? Nah itu akan begitu kita nikmati. Begitu kita nikmati, saya pastikan itu. Kemudian kita mengambil waktu untuk lebih banyak mendengarkan daripada didengarkan gitu. Ini perjumpaan yang kita lihat dalam pribadi Paulus, sampai dia akan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Ya. Bahkan kita pastikan ya, di kisah sebelumnya dia hadir dalam peristiwa Stefanus. Soal intelektual dia nggak ada beda sama Stefanus. Tapi dia hadir di situ. Saya katakan tadi kan, hampir tidak ada yang membuat dia untuk didebat. Dia mampu semua. Tapi ketika ditangkap Yesus, dia mampu untuk tinggalkan itu semua. Di hata-bata hidup mana? Siswa ada. Luar biasa itu. Enggak semua kita mampu untuk meninggalkan soal masa lalu ya. Bahkan ada orang yang cukup larut dan terbawa arus dengan soal-soal masa lalu itu. Sehingga dia enggak mampu melihat ke depan, jauh. Padahal dia akan jalan ke situ, tapi dia selalu diikat oleh soal-soal yang belum selesai ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, bangunlah perjumpaan itu. Supaya kita bisa melihat hal-hal yang baru yang akan Tuhan berikan. Dia akan perlengkapi kita dengan kehidupan kita ke depan. Kita harus percaya itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa pada pagi ini untuk persekutuan kami. Biarlah kami boleh disemangati Tuhan. Kami sudah lewati 1 minggu dan kami akan melangkah ke minggu yang baru dengan semua permasalahan yang mungkin ada. Ada tantangan, ada problem Tuhan, ada kesulitan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memperlengkapi untuk melewati semua itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang selalu mampu untuk mengubah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan kami kepada dunia kerja kami, kesetiaan kami kepada panggilan-Mu, kesetiaan kami juga kepada keluarga, bahkan semua tanggung jawab yang Tuhan masih berikan kepada kami. Berkati semua pelayanan gereja ini, bahkan ke depan dalam perlindungan-Mu, kepada semua jemaat dan kepada semua pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa ini, supaya kami boleh melihat tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda pemulihan Tuhan. Walaupun sebagian orang masih menginginkan kekusutan, ketidakjelasan, tapi kami yakin Engkau akan bekerja melalui pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.